Baik, terima kasih. Sore ini kita lanjutkan kuliah pengembangan energi dan lingkungan ya. Nah, untuk sore ini kita akan membahas mengenai energi terbarukan. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai energi fosil ya. Kali ini kita akan membahas mengenai energi terbarukan. Jadi kuliah ini dalam rangka memberikan pemahaman ya mengenai apa namanya isu terkait dan sebenarnya sudah implementasi terkait dengan energi terbarukan yang sekitar mungkin 5 tahun terakhir ini ya penggunaannya mulai meningkat dalam rangka untuk mengurangi emisi rumah kaca, sehingga perlu saya overview ya terkait dengan kebijakan terbarukan di Indonesia dan bagaimana kondisi global mengenai energi terbarukan ini. Dan sedikit juga saya akan membahas mengenai energi hidrogen ya, yang menurut pribadi dan beberapa riset ya itu akan menjadi energi masa depan gitu ya, energi hidrogen ini. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya sudah ada ya energi hidrogen ini yang ini sudah digunakan di bidang transportasi. Ini memang secara harga itu masih mahal sekali gitu ya, mobil hidrogen. Jadi SPBU-nya sudah ada di Jakarta gitu ya. Jakarta SPBU yang menggunakan proses sebagai pengisian bahan bakar. Kemudian energi terbarukan itu apa? Ini akan juga dibahas. Kemudian jenis energi terbarukan dan penggunaannya. Kemudian energi terbarukan di Indonesia dan dunia setelah energi hidrogen. Jadi energi terbarukan ini memang diset untuk menggantikan energi fosil. Namun dalam perkembangannya masih banyak terjadi kendala. Yang pertama menurut pribadi saya ya memang satu terkait teknologi itu sendiri, dan yang kedua masalah ekonomi. Kenapa energi terbarukan ini belum bisa menggantikan 100%. Jadi semua energi yang berasal dari alam dan dapat diperoleh secara terus-menerus. Jadi sumber source energinya itu dari alam, kalau kita bicara energi terbarukan. Jadi misalkan energi panel surya ini ya sumber energi utamanya berasal dari bentar ya. Jadi tentu misalkan tadi energi panel surya yang sumbernya adalah matahari gitu ya. Jadi sumber yang dari alam ini diperbarui secara alami sehingga tidak akan habis. Jadi berbeda dengan energi fosil ya. Energi fosil itu akan habis. Bahkan minyak atau batu bara itu akan habis. Namun memang
karena infrastruktur energi fosil itu lebih lebih maju dibandingkan energi non fosil. Biasanya ya energi fosil ini tetap di biasanya untuk menjaga keberlanjutan mereka manfaatkan infrastruktur. Nah, sumber diperbarui secara alami dan sehingga tidak akan habis. Matahari ya tidak akan habis dari kecepatan keluar terus, namun memang kendalanya kalau di negara tropis karena curah hujan sangat tinggi, awan. Nah, ini biasanya kendala di penangkapan apa namanya sinar matahari secara alami. Kemudian energi fosil ini, energi terbarukan ini berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi settingannya memang dalam rangka clean energy. Jadi bagaimana kita mereduksi energi fosil hingga secara otomatis juga akan mengurangi penggunaan emisi rumah kaca gitu ya. Nah, salah satu alternatifnya ya energi terbarukan ini gitu. Kemudian mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Gitu. Ya, yang jelas memang energi terbarukan lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil gitu ya. Jadi tiga karakter ini yang menjadi apa ya, menjadi ciri khas dari energi terbarukan. Sehingga sampai sekarang pun meskipun biaya atau investasinya jauh lebih mahal daripada energi yang dihasilkan, negara-negara yang di dunia berkomitmen untuk menaikkan saluran energi terbarukan ini di dalam penggunaan skala nasional di masing-masing negara. Nah, jenis-jenis energi terbarukan yang ada diantaranya adalah angin ya. Jadi angin ini di Sulawesi ini sudah ada angin ya untuk energi terbarukan. Kemudian geothermal ya, geothermal itu energi yang berasal dari panas bumi ya, panas bumi. Kemudian digunakan sebagai pembangkit dan geothermal ini memang juga sangat tergantung dari formasi geologi. Kemudian solar ya, panel solar ya, panel surya dari matahari. Kemudian biomas ya, biomas ini bisa dari sampah ya, dari sampah atau dari sisa-sisa makanan ya, biomas atau bisa juga dari kotoran hewan ya, biomas. Kemudian itu adalah air ya, air kalau air itu sudah lama, LPA ya itu sudah lama. Kemudian hidrogen. Jadi sebenarnya masih ada lagi energi nuklir ya, energi nuklir itu juga ada yang mengkategorikan sebagai energi terbarukan. Nah, kita akan coba lihat satu-satu pembahasan bagaimana energi terbarukan di masing-masing jenis energi ini. Nah, kita lihat untuk angin yang bersumber dari angin. Yang maju memang di Belanda yang sudah lama menggunakan angin sebagai sebagai pembangkit yang menggerakkan generator ya. Kemudian angin ini secara di tahun 2021 ya itu berkontribusi sekitar 6,6% dari baluran energi secara global. Jadi prinsipnya kalau kita lihat di gambar ini, yang pertama ya angin menggerakkan pisau, jadi ini pisau atau bilah dari kincir angin ya, menciptakan energi mekanis untuk memutarkan
pisau ini. Jadi ketika pisau ini berputar pada porosnya terhubung ya, kemudian memutar generator. Jadi ini memutar generator dan menghasilkan listrik. Nah, contohnya di pembangkit listrik tenaga tenaga angin ini ada di Sulawesi Selatan. Kalau di negara kita ada di Sulawesi Selatan dengan kapasitas sekitar 32 megawatt. Ya, dengan jumlah turbin kincir angin sekitar 22. Jadi eh, ini di Jawa belum ada ya, yang ada di Sulawesi Selatan karena secara geografis ya, Sulawesi Selatan ini eh, kecepatan angin cukup tinggi sehingga penempatannya untuk konsentrasi lebih cocok di Sulawesi Selatan. Jadi ini sudah di survei ya, kenapa di Jawa masih belum ada karena memang keberadaan angin di Jawa dan di Sulawesi lebih tinggi di Sulawesi gitu. Hingga secara nasional ditempatkan di sana ya, untuk pembangkit listrik tenaga angin ini. Nah, kalau kita lihat pembangkit listrik ini kalau kita belajar dari Belanda ya, dari Belanda itu sebenarnya eh, bisa diterapkan di Jawa asal ketentuan itu jadi angin yang ada itu eh, tinggi ya. Tentunya kalau di Belanda itu kincir angin itu dipakai untuk memompa rawa atau air yang ada di darat dibawa keluar sehingga bisa mengeringkan persawahan yang mana kalau kita lihat Belanda itu kan sebagai negara yang tanahnya itu di bawah laut ya, bawah laut, dan mereka berhasil menggunakan kincir angin ini sebagai pompa alami untuk mengeringkan daratan gitu. Nah ini cuma sebenarnya kalau di Semarang itu sekarang ada masalah rob ya. Masalah rob itu juga hampir mirip dengan Honda, cuma memang karena kita di satu istiwa, jadi perbedaan suhu suhu udara itu tidak se ekstrim di daerah subtropis gitu ya. Kemudian geothermal, yang kedua adalah geothermal. Nah, geothermal ini eh, apa banyak tersebar di Indonesia ya, terutama di Sumatera, kemudian di Jawa, kemudian di NTT NTB sampai ke Sulawesi ya, sampai ke Sulawesi. Nah, geothermal ini sumber panasnya itu eh, berasal dari reservoir geologi ya. Jadi eh, kita punya sumber panas. Jadi kalau digambarkan di sini sebenarnya ini sebenarnya gambar yang lebih ke alatnya ya, prosesnya. Jadi sebenarnya gambar itu seperti nanti di bawah ada tulisannya tentang geothermal ya. Jadi geothermal itu eh, kita ketahui bumi itu ada panas dari biasanya berasosiasi di daerah gunung. Yang misalkan di Semarang itu sebenarnya ada di daerah Ungaran ya. Ungaran itu eh, area yang cukup prospek untuk pengembangan panas bumi. Namun sampai sekarang belum belum dikembangkan oleh pemerintah dan wilayahnya itu masuk masuk konsesinya miliknya PLN. Ya, PLN. Nah, eh, panas yang berasal dari bawah yang sumber panasnya itu dikarenakan adanya magma atau panas bumi ya, itu kemudian air itu bisa mendidih ya. Jadi karena ada
sumber panas, kemudian ada di sekitarnya ada air secara alami ya, air hujan yang masuk ke dalam reservoir, kemudian apa eh, air yang panas itu eh, apa akan menguap ya. Nah, uapnya itu yang nanti akan menggerakkan turbin ya, menggunakan turbin di dalam sistem, dan turbin dihubungkan dengan generator dengan menghasilkan listrik gitu ya. Jadi yang utama itu adalah uapnya itu. Nah, nanti siklusnya adalah ketika di gunung ada air hujan itu nanti meresap ke dalam reservoir. Jadi seperti itu. Jadi ada hujan masuk di dalam reservoir biologi, kemudian menghasilkan uap. Uapnya itu yang akan dipakai atau dibor ya, dibor area yang punya kandungan uap itu dibor, kemudian bisa menggerakkan turbin. Itu prinsipnya. Kemudian untuk solar panel dari energi dari matahari. Nah, kalau tadi angin ya, kemudian geothermal itu dari panas bumi ya. Kemudian yang ini adalah dari dari matahari ya, dari matahari. Nah, dari matahari ini uh, sel fotovoltaik ya, yang mengandung wafer semikonduktor tipis membentuk medan listrik. Jadi kuncinya mas di sini itu adalah material penyusun dari semikonduktornya itu. Nah, kayaknya memang riset ini terus berlanjut ya. Jadi semikonduktor tipisnya ini terus banyak riset yang mencoba untuk untuk meneliti bagaimana sel fotovoltaik ini ya. Nah, ini yang yang terus berkembang sekarang, sel fotovoltaik ini. Ya, ketika saya mengenai sel ya, elektron terlepas dari bahan semikonduktor, kemudian bergerak sebagai respon terhadap medan listrik. Nah, ini juga perlu penyimpanan ya. Sel fotovoltaik ini perlu penyimpanan berupa baterai ya, kemudian dari baterai tersebut nanti dihubungkan dengan listrik ya. Nah, contoh yang paling besar di Indonesia itu di PLTS Cirata ya, yang zaman Presiden Jokowi ini sebagai proyek nasional ya di Jawa ya, di Danau Cirata ya, Cirata. Nah, memang kalau saya lihat salah satu bukan kelemahan sih, kalau di negara maju itu di beberapa taman itu dipakai untuk panel surya ya, pasang panel surya di taman, kemudian uh, di lahan hutan itu juga ada yang pernah saya lihat di Jepang itu, di Fukuoka itu hutan yang agak ya mungkin seperti itu, hutan yang sudah sudah tidak produktif ya, itu dipakai untuk memasang panel surya ini. Juga di persawahan juga banyak ya kalau di Jepang. Nah, kalau di kita selain di Cirata yang besar, masyarakat kita kayaknya jarang ya menggunakan panel surya ini. Sebenarnya secara regulasi itu PLN itu sudah membuka atau memberi kesempatan kepada individu untuk menggunakan panel surya. Cuma memang kalau di kita saat ini sepertinya belum bisa menjual ya, menjual. Jadi bisnis panel surya ini nantinya kalau kita itu konsisten, maksudnya konsisten itu dalam artian terbuka ya antara PLN dengan masyarakat. Sebenarnya masyarakat bisa eh, menjual menjual energinya atau listriknya ini ke PLN. Jadi bisa dibuka gridnya itu.
Namun regulasi itu kayaknya belum memungkinkan karena PLN sendiri itu sekarang masih ini apa namanya, kelebihan listrik ya, kelebihan listrik PLN itu. Jadi sistemnya ini bisa 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 dibuka, bisa di close, jadi bisa masuk ke jaringannya PLN, bisa tersendiri gitu ya untuk panel surya ini. Kemudian air hidro ya, hidro. Jadi hidro eh, bendungan ya, jadi air yang ada di bendungan ya. Jadi sungai dibendung kemudian dijadikan sebagai pembangkit listrik ya, akan mengubah aliran air alami ya, jadi karena ada gravitasi ya, jadi ini misalnya ini bendungan ya, kemudian ada gravitasi, ini turun airnya. Nah ini air turun ini bisa menggerakkan turbin ya, menggerakkan turbin secara mekanik ya, sehingga menghasilkan listrik. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi air volume yang besar ya, kemudian turun ya, kemudian bisa menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Nah kalau ini sudah cukup banyak ya, cukup banyak, dan di Indonesia sudah lama kalau yang hidro ini. Di Jawa yang besar di Paiton ya, di daerah mana, Jawa Timur ya, menghasilkan apa hidro air. Kemudian di PLTA Asahan Sumatera juga apa sudah lama juga menghasilkan listrik dari airnya. Nah, negara kita sebenarnya punya potensi besar ya untuk mengembangkan PLTA ini, karena secara geografis kita punya daerah yang cukup tinggi ya, cukup tinggi, misalkan di gunung, di bukit, dan volume air yang besar bisa ditampung di bendungan dan bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Jadi secara geografis dan geologi itu cocok di negara kita ini, betul ini. Nah, kemudian biomas. Nah, biomas ini apa diambilkan dari, bisa dari sampah ya, sampah yang dibakar di dalam boiler ya, kemudian uapnya ini yang nanti akan dipakai untuk menggerakkan suatu turbin ya, sehingga menghasilkan listrik ya. Jadi selain gas juga biomas ini juga bisa menghasilkan cair ya, cair yang nantinya bisa dimanfaatkan ya. Nah, contohnya yang ada sekarang adalah di Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat ini juga menghasilkan listrik dari biomas. Di biomas dari bisa dari sampah atau dari kotoran ya, bisa yang biomas. Nah, dari ke semua tipe jenis energi terbarukan tadi, coba kita lihat untuk energi terbarukan dari formasi geologi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya di sini ada di Dieng ya, yang dekat dengan kita ya, Semarang ya. Dieng ini sudah lama kapasitas kapasitas energi yang dihasilkan ya. Kemudian ada juga di NTT namanya Ulumbu ya, Ulumbu seperti gambar di sini. Ini adalah kawasan industri geothermal yang ada di daerah NTT. Nah, kalau di Dieng sudah banyak dipakai untuk selain untuk listrik, di sana juga membantu para petani ya di dalam pengembangan wisata maupun pertanian gitu.
Jadi prinsipnya kalau kita lihat apa namanya energi terbarukan ini bahwa geothermal atau geothermal yang berasal dari bawah ya dari bawah. Jadi strukturnya adalah ini ada semacam kayak magma ya. Jadi ini adalah magma magma yang secara alami itu apa sudah ada ya sudah ada. Kemudian eh, di atasnya ini ada banyak lapisan, ada banyak lapisan. Yang antaranya adalah lapisan yang konduktor ya, jadi yang akan mengalirkan panas ya, mengalirkan panas ya. Kemudian di atasnya ada lapisan yang sifatnya adalah impermeable. Nah, lapisan impermeable ini yang apa sebagai sebagai penghalang gitu ya, penghalang. Namun panasnya ini bisa memanaskan eh, reservoir. Jadi di atasnya ada reservoir, reservoir eh, uap ya, reservoir uap yang nantinya akan dibor ya. Jadi di sini ada apa pabriknya ya dibor, jadi ngebor sampai kedalaman tertentu reservoir ini. Nah ini yang akan uapnya ini akan menggerakkan diambil kemudian akan menggerakkan turbin. Jadi ini siklus ya, maksudnya siklus itu eh, akan berputar terus selama di hulunya. Ini adalah daerah hulu, daerah hulu, daerah gunung ya, daerah gunung hulu. Kemudian hulu ini akan mengisi air ya, air yang ada di sini, kemudian dipanaskan oleh apa oleh magma ini, dan kemudian di sini kita bisa mengambil panasnya ini di sisa sini sebagai reservoirnya gitu. Nah itu prinsipnya. Namun memang ini lokasinya eh, tidak tepat di gunungnya, tapi di bawah lereng gunung. Kalau kita lihat Dieng, ya biasanya dia di Dieng ini daerah apa? Ini Diengnya, kemudian di bawahnya sebagai daerah yang mengandung panas bumi, ya, kembangan panas bumi gitu. Nah itu jadi airnya tetap dari alam. Namun memang ada beberapa lokasi yang kadang-kadang itu airnya berkurang ya. Nah, airnya berkurang ini biasanya mereka melakukan injeksi secara buatan artifisial ya, diinjeksi maksudnya dibor kemudian dimasukkan air air dari luar masuk ke dalam reservoir. Itu nanti indikasinya dari apa energi yang dihasilkan untuk uap yang dihasilkan untuk menggalang turbin itu berkurang, berarti ada indikasi kurangnya sumber air yang ada di hulu gitu. Oke, ada yang mau disampaikan, ditanyakan soal kita? Nanti di akhir saya ngasih tugas ya, sebagai nilai tugas itu ya. Boleh, Pak. Nanti ada yang mau disampaikan, jangan lupa.
Kalau saya boleh tahu yang dari industri berapa orang yang punya teman-teman dari industri? Yang dari industri sepertinya Mas Ardi, Pak. Satu orang ya? Satu orang. Industri tekstil kalau tidak salah. Tekstil ya? Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Jadi kita sampai ke sini ya. Sama sini. Baik, jadi tadi contohnya adalah panas bumi ya, panas bumi. Kemudian nih hidrogen. Jadi yang ini menarik hidrogen ini. Jadi ini eh, menariknya itu eh, adalah energi ini sebenarnya energi cukup bersih dan eh, negara yang ya cuma di negara maju sih yang sudah mengembangkan energi ini dan kalau kita kita lihat ya Indonesia punya potensi. Jadi hidrogen ini bisa dua ya, bisa sebenarnya ada beberapa istilah ya. Jadi bisa dari hidrogen itu ini kan yang diambil adalah H-nya, unsur H. Terus kemudian kalau kita uh, apa kita ketahui bahwa unsur H itu ada di beberapa elemen atau ada di beberapa senyawa, misalkan air ya, misalkan elemen air. Air itu punya unsur H, kan? Jadi H2O. Jadi ada O-nya. Nah, kalau yang eh, hidrogen yang dikembangkan maksudnya yang ada di Indonesia sekarang sudah menghasilkan hidrogen itu memang dari air ya, dari air. Jadi eh, namun proses untuk memisahkan hidrogen yang dari air itu membutuhkan energi yang cukup besar, sehingga eh, kita perlu mencari hidrogen yang dari alam. Nah, ini yang dimaksudkan hidrogen sudah jadi alam sudah memproses sendiri dan langsung menghasilkan hidrogen. Nah, yang saya bahas adalah itu ya, karena di setelah negara yang cukup cukup risetnya cukup besar hidrogen adalah di Jepang. Nah, Jepang itu membeli hidrogen itu dari beberapa negara, misalkan dari
dari Timur Tengah ya, kemudian dari Indonesia juga ya. Nah, ini kalau di kita punya hidrogen secara alami ya, secara alami itu ada di Sulawesi. Dan kelebihannya hidrogen ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi eh, bisa ditransport ya, bisa ditransportasi kemana-mana. Nah, penggunaan hidrogen yang 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 cukup besar itu memang untuk kendaraan ya, untuk kendaraan ya. Jadi di kendaraan, kemudian untuk refueling station, kemudian ya yang lain juga untuk bus ya, kemudian truk ya, dan untuk pemanas di power dan di pemanas untuk di generator ya di bangunan, kemudian industri dan yang lainnya. Nah, di kita di Indonesia itu punya potensi hidrogen alami. Jadi sejarahnya kalau Bapak Ibu dengar dulu pernah ada Olimpiade ya, Olimpiade apa bola ya. Nah, obornya atau apinya itu sebenarnya dulu diambilkan di di Turki ya, di Turki atau wilayah dulu wilayah Yunani sebelum Turki ada ya. Nah, jadi sebelum apa PD1 ya, PD1 itu kan sudah ada eh, apa turnamen bola internasional gitu ya. Dan api obornya itu sebenarnya diambilkan dari api alami itu, ya, api alami yang berada di Turki ya. Nah, sekarang Turki dulu masih wilayahnya Yunani gitu. Nah, di Turki dan itu keluar secara alami. Nah, hidrogen secara alami ini kalau di Indonesia ada di Sulawesi, ya, di daerah mana ini di Sulawesi Timur ya, ini daerah Ampana ya, daerah sekitar Poso ya. Nah, ini namanya Tanjung Siapi-api kalau Bapak Ibu dengar ya, Tanjung Siapi-api. Nah, Tanjung yang keluar api, jadi itu keluar api alami. Tapi sedikit ternyata itu apinya dari hidrogen. Nah, prosesnya secara geologi itu eh, apa berasosiasi dengan satuan ya, satuan, kemudian air masuk, nah kemudian terjadi proses serpentinisasi dan akhirnya menghasilkan apa namanya hidrogen. Gitu. Jadi ini nanti keluar secara alami, ya, keluar secara alami. Jadi keluarnya air dan hidrogen keluar. Nah ini kalau di dalamnya nanti ada reservoirnya, reservoir yang isinya hidrogen. Nah ini yang yang secara ekonomi itu lebih murah dibandingkan hidrogen yang diproses dengan pemecahan kimia atau elektrolis dari air. Jadi ya, kebetulan saya pernah lihat bis ya, bis yang berbahan bakar bensin di Fukuoka di Jepang itu apa bentuknya itu ya bis biasa gitu, kemudian di situ ada tabung yang isinya hidrogen. Nah memang yang mahal itu ini ya tabungnya, karena hidrogen ini harus disimpan di dalam tabung yang tekanan kemudian pressure itu ya cukup tinggi ya, cukup tinggi biasanya. Dan kalau di mobil ya apa mobil Mirai ya, kalau mobil Mirai produk Toyota itu sudah mengembangkan itu ya, mengembangkan mobil hidrogen yang apa jangkauannya lebih jauh ya, gitu.
Dan memang karena dia bisa disimpan dan bisa digunakan di mana saja, bisa di daerah tertentu bisa menggunakan hidrogen ini. Nah, memang aspek transportasinya mungkin masih agak mahal di kita. Jadi kalau di negara maju sudah mulai mengembangkan hidrogen ini sebagai salah satu energi terbarukan yang jauh lebih bersih dibandingkan yang lainnya gitu. Sehingga untuk hidrogen memang untuk di Indonesia masih agak jauh ya. Tapi sudah mulai riset tentang hidrogen itu sudah mulai dikembangkan, terutama di daerah sini yang hubungannya dengan formasi geologi ya di daerah Ampana ini. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya punya potensi besar terhadap energi terbarukan. Ya, jadi kalau kita lihat data data potensi tersebut, kalau dilihat dari tabel ini ya, yang pertama ada panas bumi ya, panas bumi ini yang dari formasi geologi ya, magma punya potensi sekitar 29,29.544 megawatt ya. Jadi ini potensinya ya. Kemudian air ya, kemudian mikrohidro ya, kemudian dari bioenergi, kemudian ada juga dari panel surya ya, dari matahari, kemudian dari angin dan dari laut. Jadi target realisasi sebenarnya yang pemerintah Indonesia lakukan itu, tapi saya terima laporan memang realisasinya ini ternyata tidak sesuai target ya, sesuai target. Jadi kalau tahun kemarin 2025 itu ditargetkan 45.000 ya, megawatt, tapi sebenarnya realisasinya tidak sampai angka ini gitu. Ya, karena ada beberapa kendala ya, terutama kendala kalau di geothermal ini kendala sosial masyarakatnya, karena ini kalau geothermal itu harus buka lahan dan bahkan di Jawa Tengah ini yang dikembangkan kemarin itu di Guci sebenarnya, Guci ya, Jawa Tengah di Guci yang cukup maju selain selain Dieng, kalau Dieng sudah existing. Nah, di Guci kemarin itu juga ada penolakan dari masyarakat, apalagi kemarin ada banjir di wisata Guci itu yang menyebabkan pengembangan panas bumi di Guci itu menjadi kendala gitu ya, bahkan sedikit dievaluasi lagi apakah perlu dilanjutkan atau tidak karena ada banjir yang bahkan rusaknya tempat wisata yang ada di Guci ya. Nah, itu untuk yang contoh dari haluan energi terbarukan di Indonesia dan di dunia ya. Kemudian tadi potensi, sekarang kita lihat penggunaan ini saya ambil dari data di situsnya ESDM ya. Jadi energi ini masuk di dalam kerangka kerja dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Jadi penggunaan energi terbarukan di Indonesia pada tahun 2024 itu mencapai 14%. Ini masih kecil sekali dibandingkan energi. Jadi sisanya ini ya berarti energi fosil sisanya. Jadi energi fosil masih mendominasi
penggunaan energi yang ada di Indonesia kita masih 14%. Ya harapannya sih semakin tahun semakin besar ya menggunakan energi terbarukan ini, karena memang selain mengurangi pemanasan global ya, yang emisi karbon yang ada di bumi ya, energi sudah komitmen untuk target target 2060 sebelum kita 2060. Kalau kita hitung sekarang sudah 2000, maksudnya 2060 itu berharap sudah net zero karbon. Jadi diharapkan itu sudah 100% energi fosil gitu. Ya. Tapi sepertinya tidak tahu apakah 30 ini 2006 ya, berarti sekitar 34 tahun lagi gitu ya, diharapkan sudah 0% gitu ya penggunaan energi fosilnya. Lalu kalau kita lihat capaian dari 2024 ini masih 14%. Jadi apakah kita bisa ya, ini tergantung dari pemerintah dan stakeholder serta kondisi ekonomi yang ada di negara kita maupun di dunia ya sekarang ini. Ya. Dari 14% ini tersebar di beberapa tadi jenis energinya. Tadi belum sempat gelombang itu, ternyata juga ada gelombang, yang matahari ya, ada angin, yang bioenergi ya, kemudian air ya, panas bumi. Ya ini yang masih besar adalah dari air ya, karena air ini sudah lama sebenarnya air ini. 6.697 megawatt air. Nah, upaya pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan EBT ini ya, diantaranya adalah memberikan insentif fiskal ya, seperti tax holiday, tax allowance ya, kepada perusahaan yang berinvestasi dalam bidang EBT. Ya, karena memang EBT ini masih hitungannya masih mahal sehingga tidak banyak perusahaan yang bergerak di bidang ini. Kemudian meningkatkan target penggunaan energi ya. Jadi emang penggunaan energi ini kalau saya lihat sekarang malah menurun. Tidak sebesar di zamannya Presiden Jokowi ya. Nah ini yang menjadi kendala utama juga. Jadi prioritas negara kita ini berubah-ubah gitu ya. Berubah-ubah. Jadi kalau waktu zamannya Pak Jokowi itu sangat gencar investasi dan pengembangan energi terbarukan. Namun beralih ke Pak Prabowo ini bukan prioritas lagi ini, karena ini prioritasnya kan MPG ya, zamannya Pak Prabowo. Sehingga target energi juga menjadi kendala ya kita dari pergantian pemerintahan yang seperti kalau kita gitu. Ya harapannya sih naik terus dalam penggunaan energi terbarukan ini. Kemudian untuk konsumsi energi ini di breakdown dalam banyak ya, yang besar memang masih transportasi ya, yang transportasi dan industri yang paling besar ya. Jadi untuk penggunaan konsumsi energi baik energi terbarukan maupun energi fosil itu distribusi konsumennya itu yang paling besar adalah industri dan transportasi, bidang industri dan transportasi. Kemudian yang lainnya ada rumah tangga ya, yang hotel dan kantor ya. Jadi
balon energi yang paling tinggi memang masih di aspek transportasi dan industri ya. Dan industrinya ini terbagi menjadi macam-macam, ada industri metal ya, kemudian tekstil dan seterusnya. Nah, jadi ada yang dari tekstil ya, nanti rasanya bisa sharing ya, energi apa yang digunakan di perusahaannya. Kalau kita kemarin ke sempat mana ke pabrik semen ya, pabrik semen yang ada di Kelurahan itu mereka juga sudah, kalau semen itu biasanya memang energinya dari batu bara, dari coal ya. Tapi mereka juga mengembangkan pembakaran itu dari biomas. Ya, jadi waktu kami survei ke sana itu saya ketemu banyak truk ya, truk yang mengangkut material biomas. Biomasnya itu dari dari potongan-potongan serbuk, potongan dari hasil pertanian jagung ya, jagung ya, jagung. Nah itu dipakai untuk sebagai energi ya, energi yang yang alternatif ya, yang terbarukan menggantikan batu bara, itu yang di Pulau Grobogan. Semoga nanti ada yang sharing ya terkait penggunaan energi. Kemudian kalau kita lihat secara global ya, secara global ini kita lihat datanya ya, Nah, pada tahun 2023 ya, 2023 penggunaan energi secara global itu 26% ya, kalau ini 26%. Yang warna hitam ini adalah coal ya, coal itu batu bara. 26,5% itu masih batu bara. Jadi ini kalau kita hitung ya 26%. Kemudian dari oil ya, dari oil yang ini, nah oil yang masih tinggi. Dari oil ini sekitar 31,7%. 30% ini di sini ya. Kemudian dari natural gas itu dari gas alam LNG ya, LNG itu 23,3%. Sisanya itu ada yang dari nuklir ya, nuklir 4%, kemudian dari hidroelektrik 6,4%, dan energi terbarukan cuma 8%. Jadi juga ya, kalau di Indonesia tadi masih lumayan ya, 14% ya energi terbarukannya tahun 2014. Nah rata-rata global itu energi terbarukan baru 8%, kecil sekali. Kalau kita gabung antara renewable, jadi renewable tadi itu ya angin, solar, kemudian biomas ya, kemudian tadi geothermal ya, kemudian air ya, air masuknya hidro ini kita nanti ada 5 ya jenis tadi, itu hanya 8%, katanya 8%. Ya. Jadi energi terbarukan 8%. Kalau kita gabungkan 3 ini, nuklir, kemudian air sama renewable ini, totalnya sekitar 18%. Kita 18%,6 ya. Jadi baru 18%, ya 18%. Jadi hanya sekitar 1/5 ya, 1/5 dari energi dunia itu masih
energi yang relatif bersih, sisanya masih kotor ini ya, maksudnya masih fosil, energi fosil. Jadi oil, natural gas sama coal ini fosil ini. Jadi nah ini yang menjadi kendala ya, menjadi kendala problem besar kita. Kenapa ya emisi masih tinggi ya, masih tinggi, bahkan target kenaikan suhu itu tidak tercapai ya, karena memang penggunaan energi masih tinggi dari energi fosil gitu ya. Kalau dilihat dari datanya konsumsi energi tahun 2023 ya. Ini laporan dari World Energy ya, melihat data secara global bahwa energi fosil itu masih menjadi dominan, ya, masih menjadi dominan penggunaan energi secara global ya. Gitu. Bahkan ini sebenarnya menjadi perang ya antara Irak sama Amerika ya. Jadi Selat Hormuz itu sudah ditutup. Nah ini siap-siap saja bisa jadi kenaikan BBM ya, BBM. Nah ini data yang kita lihat sekarang. Nah ini menjadi diskusi kita bersama bagaimana energi fosil ini bisa naik gitu ya penggunaannya. Ya kalau di kita ya 14 masih di atas rata-rata secara global ya. Jadi usaha pemerintah sebenarnya sudah ada, di antaranya adalah batubara itu sudah mau di beberapa PLTU pembangkit tenaga uap yang berasal dari batubara itu sudah ada pensiun dini ya rencananya. Gitu. Oke, sekarang ini tugas yang minggu depan bisa dikumpul ya. Jadi silakan membuat semacam kasus makalah ya, bisa sekitar 2 atau 3 lembar gitu ya, terkait dengan penggunaan energi jenisnya ya. Jadi tadi jenisnya misalkan apakah energi fosil misalkan tadi yang terjadi di industri tekstil, yaitu nanti disebutkan perusahaannya apa, kemudian energi yang digunakan apakah energi fosilnya, apakah batu bara atau solar atau minyak atau gas, nanti bisa disebutkan. Terus apakah ada dari energi terbarukan misalkan. Nah, apakah energi terbarukan, apakah dimix ya? Nah itu nanti silakan dituliskan. Terus kemudian apa sih dampak terhadap lingkungan ya gitu. Jadi untuk yang kerjanya bukan di industri ya, nanti ambil aja contoh misalkan siapa nih, Mbak Ida, Mas tidak bagus ya dengan suara saya. Halo. Jadi yang Rasid ya, yang dari industri ya. Tes. Yang dari industri Mas Yudia, Pak. Oh, Mas Yudia. Oke. Ya, silakan nanti Mas Yudia bisa juga sharing. Maksudnya makalahnya itu kasus di industrinya gitu ya. Bisa disampaikan mungkin minggu depan, nanti kita diskusi dari makalah masing-masing mahasiswa gitu ya. Nanti silakan ambil contoh industri apa, misalkan Mas Tobi ambil industri misalkan industri di Gresik misalkan.
nanti dilihat di sana menggunakan energi apa datanya itu bisa disampaikan di ini kan kita coba materi nanti kita diskusi terkait kasus di makalah yang akan disampaikan oleh mahasiswa. Silakan kalau mau ada yang mau disampaikan. Ini tugasnya masing-masing ya. Izin bertanya mengenai tugasnya, Pak. Ya. Jadi untuk pengumpulannya di Selasa minggu depan ya, Pak ya? Iya, minggu depan. Jadi nanti modelnya makalahnya nanti dikumpul kemudian ada sesi diskusi ya. Nanti saya mungkin saya tunjuk nanti atau silakan aja yang mulai dulu siapa itu tidak perlu lama-lama untuk presentasinya terkait kasus penggunaan energi dan dampaknya di case di masing-masing perusahaan gitu ya. Betul. Jadi setelah itu baru ada materi yang baru ya. Nanti itu setengah jam nanti presentasi sekitar 8 menit gitu. Nah, setelah itu baru materi lanjutan gitu. Terima kasih infonya. Iya. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi. Jadi memang pengalaman saya ya seperti kemarin di Jarum ya, Jarum juga sama ya. Jadi Jarum juga mulai Jarum itu kan perusahaan, nah Jarum itu grup ya, grup orang mengenalnya perusahaan rokok gitu ya. Namun sebenarnya Jarum sendiri tidak hanya rokok ya, dia juga kalau Bapak itu tahu Polytron ya, Polytron perusahaan elektronik ya, kalau dulu ada PC Polytron gitu. Dan sekarang Jarum juga masuk ke Polytron itu grupnya Jarum ya, grupnya Jarum. Juga sekarang kan ternyata punya mobil listrik, mungkin punya sepeda listrik dan motor listrik gitu, Jarum. Nah itu energinya juga sudah tidak 100% dari energi fosil. Nah, mereka juga ngambil kayu ya, kayu yang ini mereka punya punya hutan gitu ya, hutan yang memproduksi kayu. Nah, kayunya itu juga dipakai untuk bahan bakar, di industrinya. Sudah tapi itu ya. Terus kemudian tadi dikobokan juga dia menggunakan selain coal juga menggunakan biomas untuk saluran energinya gitu ya. Sehingga memang secara nasional itu pemerintah itu mendorong, bahkan tadi memberi insentif bagi industri-industri yang berkomitmen ya untuk mengurangi penggunaan energi fosil dengan beberapa insentif dan program untuk pemerintah. Nah ini yang menarik kita diskusikan ya, karena memang secara kos itu jadi dari sisi industrinya itu lebih mahal jadi ya, karena batu bara itu kan lebih murah ya, yang pembakaran dengan batu bara itu menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Namun karena ada komitmen menjaga lingkungan tadi, supaya emisi tidak tinggi ya, mereka
didorong untuk memixkan antara energi yang dari batu bara dan energi dari barutan. Nah, saya harapkan nanti mahasiswa bisa membantu itu dengan tidak tadi dan kita bisa diskusi lebih tajam lagi sesuai dengan kasus masing-masing. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Jadi tugasnya udah dicatat ya? Kayaknya di PPT sih belum. Tadi yang saya share ke Mas Tobi belum masuk sih. Iya, aman. Tadi sudah saya catat untuk tugasnya. Jadi dalam bentuk makalah tadi 2 hingga 3 lembar ya Pak ya? Untuk isinya dengan format seperti latar belakang begitu Pak? Atau bagaimana? Ya, isinya sih bebas, bisa pakai latar belakang. Yang jelas nanti pas waktu kita kuliah minggu depan bisa dijelaskan dengan baik jenis jenis energi apa, industri apa, kemudian syukur ada data misalkan ada dampak lingkungannya seperti apa. Jadi misalkan kan memang ini agak sulit ya, tapi paling tidak kalau misalkan nanti ada berhasil mendapatkan data, misalkan di dampak lingkungan itu kan hubungannya dengan contohnya itu dengan asap yang dihasilkan pembakarannya, ya, pembakaran. Nah, itu di dalam pembakaran batu bara itu nanti angka angka CO-nya itu berapa gitu. Sementara pembakaran dari biomas sekarang itu berapa gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada nggak ada masalah. Yang penting dampak lingkungan itu tidak hanya berupa hasil pembakaran, tapi processing di industri itu juga bagian dari aspek lingkungan gitu ya. Gitu. Baik Pak. Kalau untuk presentasi di minggu depan berarti juga tugasnya dalam bentuk Ya, tadi langsung aja dari makalah itu aja. Tadi presentasikan. So, saya lebih baik nanti mungkin makalah, maksudnya ada figur ya, ada gambar gitu ya. Ada gambar, yang dijelaskan itu itu. baik Pak. Jadi dalam 2 bentuk berarti ya makalah dan PowerPoint ini Pak ya? Iya, betul. Seperti itu. Oh iya. Baik Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, ada lagi yang perlu disampaikan? Yang mau didiskusikan, silakan. Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya untuk kuliahnya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi. Nanti 5 jam presentasi atau diskusi terkait tugas. Kemudian nanti untuk materinya. Nah, saya lanjutkan dari kuliah pengembangan energi dan lingkungan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Selamat berbuka puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu ya. Terima kasih, Pak.